Selamat datang di channel Pemuja Malam. Jangan lupa like, share, and subscribe ya. Terima kasih. Chapter 27. Bukan Cinderella. Acha memeluk kepala Arga, menikmati perasaan yang menjalar dalam hatinya. Maafkan aku, Arga menjauh dari Acha, ia terburu hawa nafsunya. Aku harus pergi sekarang. Arga pun segera keluar dari apartemen Acha. Acha tersenyum lebar, mereka sudah meningkat lumayan jauh. Acha yakin tidak lama lagi Arga akan jatuh ke dalam pelukannya. Pak Arga, kau harus menjadi milikku. Hanya milikku. Mas, gak mampir dulu? Ajak Aida. Gak usah, aku harus segera pulang. Kirim salam saja sama ayah dan bunda. Ucap Arga tampak tergesa-gesa. Aina mengangguk dan tak lama mobil itu pun berlalu. Aina masih menatap mobil yang makin lama makin menjauh. Ia merasa bingung, akhir-akhir ini Arga agak aneh. Setelah mengantarnya pulang, kekasihnya itu segera pergi. Padahal biasanya, Arga sering makan malam bersama keluarganya. Bahkan pria itu kadang tak mau pulang meski hari sudah gelap. Mungkin ia sedang sibuk dengan keluarganya. Aina berpikiran positif, Arga mempunyai keluarga besar. Mungkin ia sibuk menemani orang tuanya untuk mengabari pernikahan mereka. Mengingat acara pernikahan tinggal sebentar lagi. Tapi ternyata Arga tidak seperti itu. Pria itu menekan bel dan Acha membuka pintu sambil tersenyum lebar. Setelah mengantar Aina pulang, pria itu akan segera ke apartemen Acha. Arga segera menerkam Acha, mencium wanita itu. Pak Arga, Acha merangkup wajah pria itu. Kenapa? Tanya Arga dengan wajah yang sudah ia tadi melaju kencang menyetir mobil, karena sudah tak sabar dengannya. Kita jangan seperti ini, ucap Acha membenarkan pakaiannya. Bagaimana jika Aina tahu? Dia tidak akan tahu, ucap Arga kembali memberikan ciuman yang menuntut. Acha tak bisa berpikir, ia menuruti rasa dan yang menguasai dirinya. Arga meletakkan Acha di atas tempat tidur dan pakaian Acha. Arga dan Acha sudah sama-sama dilanda. Mereka pun melakukan hal seharusnya tidak mereka lakukan. Bukan perawan, batin Arga. Karena sudah terbakar, Arga tetap melanjutkan menuntaskan. Acha menikmati dengan perasaan hati yang berdebar-debar. Tapi tidak bagi Arga, ia hanya mengikuti nafsu tanpa pakai perasaan sedikit pun. Ponsel Arga yang berbunyi tak terdengar lagi. Suara jaringan itu seakan tenggelam oleh erangan dan di kamar itu. Paginya Arga terbangun dan melihat begitu banyak pesan dan panggilan masuk dari sang kekasih. Apa yang telah kulakukan? Arga merutuki diri yang tak bisa menahan perbuatannya. Ia telah melakukan hal yang seharusnya tidak dilakukannya. Selama ini mereka menyalurkan tanpa. Tapi tadi malam Arga tak bisa menahan diri. Ini lepas kontrol. Selamat pagi, ucap Acha dengan senyum mengambang. Ia pun memeluk tubuh Arga. Tolong menjauh. Arga melepaskan tangan Acha, membuat wanita itu kaget dan juga bingung. Kamu mau kemana? Tanya Acha melihat Arga memakai pakaiannya. Anggap ini tak pernah terjadi. Aku akan mentransfer uangnya padamu, jawab Arga. Apa maksud kamu? Aku bukan wanita bayaran. Acha merasa Arga memperlakukannya seperti wanita malam. Jadi apa? Kau menggodaku untuk uang kan? Kamu mau meminta pertanggungjawabanku? Jangan berlagak suci. Ucap Arga segera. Acha bukan seorang perawan, pasti sudah banyak pria yang tidur dengannya. Kita telah melakukan hal seperti itu. Jadi kamu harus bertanggung jawab. Nikahi aku dan tinggalkan Aina. Acha mempertegas ucapannya. Arga tertawa sumbang. Menikahimu atau meninggalkan Aina? Keduanya itu tidak mungkin, cibir Arga. Arga, pergi Acha kesal. Aku akan mengatakan semua pada Aina. Katakanlah jika kamu punya bukti, ucap Arga santai. Jika Acha mengatakan pada Aina, ia akan merampik tuduhan itu mentah-mentah. Aina mencintainya, kekasihnya pasti akan lebih percaya padanya. Arga, aku tidak akan melepaskanmu. Acha kesal, ia mengira Arga akan melepaskan Aina dan lebih memilih dirinya. Acha memijat pelipis saat keluar dari ruang CCTV. Para pegawai meminta maaf bahwa beberapa hari ini CCTV sedang rusak dan dalam masa perbaikan.
Acha tak mempunyai bukti untuk ditunjukkan pada Aina bahwa tunangannya itu telah berselingkuh dengannya. Ia tak ada memasang CCTV di dalam ruangan. Bukti dari ponsel, mereka tak pernah berkirim pesan. Arga selalu menelponnya. Hal wajar jika Arga menelpon untuk urusan pekerjaan. Acha harus membuat Arga berada di sisinya. Pria itu tak boleh mencapakannya begitu saja setelah menikmati. Sore itu Arga datang ke rumah Aina, ia membawa seikat bunga. Mas, nyokok nih ceritanya. Aina cebarut menerima bunga tersebut. Iya, maaf Ai, tadi malam aku sudah tidur, jadi nggak bisa angkat telepon atau membalas pesan kamu. Alasan Arga, kok cepet tidurnya? Aina mengingat jika ia menelpon Arga masih sekitar pukul 7 malaman. Iya, aku ngantuk. Tapi tadi pagi begitu bangun, aku langsung membalas pesan kamu kan? Arga meyakinkan Aina, tunangannya tak boleh curiga. Apa Mas Arga sakit? Aina jadi khawatir, ia memegang kening Arga. Pria itu terdiam sesaat, rasa bersalah menghampirinya. Agak demam mas harus minum obat, nanti aku buatkan bubur. Arga mengangguk patuh. Maafkan aku Ai, aku janji itu tak akan terjadi lagi. Arga bertekad tak akan tergoda lagi pada Acha. Ia tak mau kehilangan wanita sebaik Aina. Acha meremas tangannya saat pria itu mentransfer sejumlah uang padanya. Sikap Arga juga kembali dingin padanya. Bahkan walau bagaimana ia menggoda Arga, pria itu tak berespon bahkan melirik sedikit pun. Dan hubungan Arga dengan Aina bertambah dekat karena beberapa minggu lagi mereka akan menikah. Salah satu cara agar Arga meninggalkan Aina adalah dengan menjebak pria itu. Arga mendapat tugas untuk dinas keluar kota beberapa hari. Dan sebagai sekretarisnya, Acha sudah pasti ikut. Saat urusan pekerjaan sudah mau selesai, Acha memulai misinya. Ia memasukkan obat ke dalam minuman pria itu dengan cepat agar tidak ada yang tahu. Acha membawa nampan dan meletakkan minuman yang sudah ditandainya untuk Arga, dirinya, dan untuk wakil manajer. Arga masih membahas pekerjaan dengan wakilnya. Tiba-tiba ia merasakan tak enak badan, hingga akhirnya memilih istirahat dan melanjutkannya besok. Sekitar 30 menit berlalu, Acha mengetuk pintu kamar Arga, beralasan mengantar berkas yang tertinggal. Arga yang sedang dipenuhi dan tak bisa berpikir jernih menarik Acha padanya. Acha berusaha membawa Arga ke kamarnya yang berada tepat di sebelah kamar Arga. Ia sudah menyiapkan semuanya. Setelah sampai kamarnya, Arga kembali menikmati tubuh. Pria itu telah terbakar dan tak dapat menahan hawa nafsunya. Acha menerima setiap dari pria itu. Ia memang sudah jatuh cinta dengan Arga. Paginya Arga terkejut melihat dirinya tertutup selimut dan ada Acha di sampingnya sama seperti dirinya juga. Arga berusaha mengingat apa yang terjadi, tapi ia tak bisa mengingat dengan jelas. Aku tak akan kehilangan Aina. Aku tak akan kehilangan Aina. Arga memunguti pakaiannya untuk segera dipakai. Ia pun segera keluar sebelum membangunkan wanita itu. Mendengar suara pintu, Acha pun bangun dan segera bangkit. Ia mengambil kamera yang berada di sela-sela dinding. Kau akan menjadi milikku, Arga. Tunggu saja tanggal mainnya. Mas Alex, matanya biasa saja ngelihati aku. Aina yang sedang memasangkan dasi tak bisa fokus. Pasalnya pria di hadapannya itu menatapnya sangat dalam, membuatnya seakan tenggelam dalam tatapan. Entah mendengar atau tidak, Alex masih menatap Aina seperti itu. Nanti kalau aku cekik pakai dasi baru tahu, dumel Aina. Kalau kamu sampai begitu, aku akan menghukummu nanti malam. Aku akan membuatmu lembur sampai pagi. Ternyata Alex dari tadi pura-pura budak, pria itu kini malah membalas dumelannya. Atau kamu mau kita mulai dari sekarang saja? Biar pan. Aina geram pun sengaja meraihkan tangan pada dasi Alex. Sayang, kamu sengaja. Alex memegangi lehernya yang telah sengaja dicekik istrinya dengan dasi. Dan Aina segera kabur keluar kamar mereka, bahkan sempat menjulurkan lidah padanya. Kamu menantangku, Ai. Alex makin gemas dengan Aina. Alex sarapan bersama papa dan mama serta istri tercinta di sampingnya. Mata Aina mendelik melihat Alex, pria itu malah memasang wajah datar. Tangan Aina perlahan menjauhkan tangan Alex yang mengelus-elus pahanya. Alex suka seenaknya saja. Mereka sedang sarapan bersama orang tuanya. Tangan Alex malah seperti cicak, diam-diam merayap. Papa dengar kamu membeli beberapa persen saham? Ucap papa. Iya pak, hanya perusahaan kecil, sela Alex segera menanggapi ucapan papa. Ia tak mau Aina mendengar saham perusahaan apa yang dibelinya.
Aina tak habis pikir Alex bisa mengobrol serius dengan papanya dengan tangan yang terlalu ramah di pahanya. Pas Alex, bisik Aina menatap Alex untuk segera menjauhkan tangannya itu. Tanggung, sudah kenyal hangat lagi, bisik Alex kembali. Aduh, Alex meringis karena tangan Aina segera mencubit perutnya. Kamu kenapa Alex? Tanya papa melihat Alex kesakitan. Mas Alex kenapa? Aina malah ikut bertanya. Istrinya itu sengaja sekali memasang wajah polos seolah tak berdosa telah mencubit suaminya. Gak apa kok, tadi sedikit sakit perut, sakitnya tadi seperti dicubit gorila mah, jelas Alex sambil melirik Aina. Aina ingin tertawa saja, masa Alex menyamakan dirinya dengan gorila? Jelas-jelas pria itu yang seperti gorila, tubuh Alex kan sangat besar darinya. Setelah sarapan, Aina mengantar Alex sampai depan teras. Ia menyalami suaminya dan Alex mengecup kening dan pipinya. Mas, mau sampai kapan kita begini? Tanya Aina yang mulai kesal. Kening dan pipinya entah sudah berapa kali dikecup suaminya. Kamu bikin aku candu sih, goda Alex. Cepat berangkat, Mas. Aina menarik nafasnya sambil meremas tangannya. Siap, bos. Alex segera kabur melihat wajah kesal Aina. Tapi ia kembali menghampiri dan mengecup salah satu pipi Aina. Sayang, Mas Alexmu berangkat dulu. Jangan nakal ya, anak papa. Alex menuduk mengelus perut rata Aina. Apaan sih, Mas? Aina merasa risih. Ia itu belum hamil, Alex malah berbuat seperti itu. Papa mau mengumpulkan uang yang banyak dulu untuk kamu dan mama. Kamu jangan nakal dan nurut sama mama ya. Alex mengecup perut Aina. Mas Alex, ngomong sama siapa? Sama lemak dalam perutku. Ledek Aina sambil tertawa. Aku lagi pamitan sama benih-benihku. Mungkin sekarang sudah sebesar uget-uget. Sudah, berangkat sana Mas. Aina segera menyuruh Alex pergi. Dari tadi omongan pria itu mulai ngaco. Jika ada yang dengar, kan bisa malu. Pah, itu anak kita. Bisik mama pelan pada papa. Dari tadi mereka melihat interaksi absurd kedua sejoli itu. Entahlah, besok kita tes DNA saja untuk memastikan. Ledek papa yang segera membawa sang istri masuk. Sementara Aina tersenyum sambil melambaikan tangan, melihat mobil Alex yang sudah melaju. Ada-ada saja tingkah suaminya sekarang. Dalam perjalanan ke kantor, Alex menyetel musik sambil tersenyum-senyum mengingat wajah cemberut istrinya. Wajahnya seketika berubah. Daringan ponsel membuyarkan lamunannya. Apa Jo? Tanya Alex segera. Pak Alex, Anda di mana? Saya sudah di perusahaan Berjaya Group. Jo pun memberitahu. Baiklah, aku segera meluncur ke sana. Peluncur? Dia kira dia naik apa? Dumel Jo dalam hati. Jo meratap sekelilingnya. Ia sedang berada di ruang direktur bersama sang direktur perusahaan. Mereka sedang menunggu Alex. Jo tak mengerti jalan pikiran pria satu itu. Bukannya begitu mudah jika langsung memecat masa lalu istrinya itu. Kenapa dia malah membeli saham di perusahaan ini? Tak lama yang ditunggu pun tiba. Jo sempat mendengus melihat Alex. Pesona Alex makin hari makin terpancar. Apa mungkin begitu efek pria yang sudah menikah? Sepertinya aku harus segera menikah juga. Mata Arga menatap tajam pada seorang pria yang berada tak jauh dari tempat ia berdiri. Ia mengenal pria itu. Apa yang dilakukan suami dadakan Aina dengan direktur perusahaan ini? Itu siapa yang bersama Pak Direktur? Tanya Arga penasaran pada orang di sebelahnya. Itu, masa Pak Arga tidak tahu? Sela rekan kerja sesama jabatannya yang lain. Arga diam, ia tak tahu siapa pria itu selain pria penikung yang telah menikung Aina darinya. Saya beritahu, beliau itu Alex Putrawijaya. Menurut kabar yang saya dengar, beliau membeli beberapa persen saham di perusahaan ini. Ucap rekan kerjanya memberitahu. Arga cukup kaget. Pria itu pasti sengaja melakukan itu untuk mengawasi dirinya. Dan beliau juga mengundang seluruh karyawan Berjaya Group untuk menghadiri acara pernikahannya. Pak Arga pasti tahu dong beliau menikah dengan siapa. Rekan kerja Arga sengaja mengatakan hal itu. Aina. Mata wanita memang tajam bukan? Ia begitu ikhlas melepas ikan asin dan malah mendapatkan ikan paus. Aina sungguh beruntung, cibir rekan kerjanya itu. Sebagai pria, ia tidak suka dengan perbuatan Arga saat itu. Yang begitu tega menyakiti hati wanita, apalagi menyakiti di hari H pernikahan.
Kau? Arga geram mendengar cibiran itu. Ia akan menghajar rekannya, tapi rekan-rekan kerja yang lain segera menjauhkan mereka. Arga telah berada dalam ruangannya. Ia mengusap wajahnya dengan kasar. Arga marah dan kesal. Pria bernama Alex itu ternyata berada begitu jauh di atas dirinya. Wajah yang lebih tampan darinya, fisik yang bisa dikatakan sempurna, dan itu, harta. Alex memiliki semuanya. Siapapun wanita jika disuruh memilih antara ia dan Alex, pasti pria itu yang akan mereka pilih. Itulah pasti mengapa Aina lebih memilih pria itu ketimbang dirinya. Aina bahkan rela melepaskan dirinya demi Alex, tanpa mengingat kenangan mereka selama 5 tahun menjalin kasih. Aina matre, umpatnya membatin. Aina benar-benar wanita materialistis. Tangan Arga mengetuk-ngetuk meja. Ia memejamkan mata dengan pikiran berkelana. Aku tahu, gumamnya merogoh ponsel dalam saku. Arga kembali menonton video itu. Video saat Aina mengemis minta dinikahkan. Senyumnya pun mengambang, bukan senyum bahagia, melainkan senyum penuh kebencian. Apa keluarga elit itu akan menerima wanita sepertimu? Aina, kamu itu bukan Cinderella. Bersambung.